Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang analisis leverage keuangan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang analisis leverage operasional. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang leverage keuangan. Seperti itu. Nah, adapun leverage keuangan itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber dana yang dimana memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetap yang ada di perusahaan. Sehingga hal ini dapat memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi pemegang saham. Jadi, pemegang saham ini melihat leverage keuangan, apakah perusahaannya itu dapat memberikan keuntungan ataupun tidak di dalam kegiatan keuangan perusahaan seperti itu. Hal inilah yang menjadikan perusahaan itu mau memberikan kesimpulan atau memberikan pilihan apakah perusahaan ini mampu survive atau tidak di next year-nya seperti itu. Nah, untuk leverage dan laporan hubungannya dengan laporan laba rugi sama dengan laporan laba rugi untuk leverage operasional. Jadi di dalam laporan laba rugi ini kita membagi menjadi dua bagian, ada bagian operating, ada bagian finansial seperti itu. Nah, kalau bagian finansial itu bagian labanya ini sebelum pajak sampai laba setelah pajak. Jadi kita memasukkan kategori pajak penghasilan, dividen saham preferan, dan juga laba per lembar saham seperti itu. Jadi biaya tetap operasional ini sebenarnya menimbulkan resiko bagi perusahaan. Jadi resiko tersebut didapatkan dari kegiatan operasional sehari-hari. Nah, biaya seperti inilah menimbulkan juga kegiatan keuangan kita seperti itu. Nah, biaya tetap ini juga menimbulkan resiko keuangan. Nah, biasanya biaya ini disebabkan karena adanya penggunaan hutang untuk sumber dana perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan yang besar awalnya itu biasanya pasti menggunakan hutang untuk sumber dana seperti itu. Jadi kalau kita berbicara biaya tetap, jadi kita menjumlahkan keseluruhan biaya yang ada, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap seperti itu. Itu mungkin untuk penjelasan hubungan leverage dengan laporan laba rugi. Selanjutnya untuk analisis leverage keuangan, kalau yang kita sebutnya DOL, kalau di keuangan kita sebutnya DFL atau Degree of Financial Leverage. Jadi DFL ini adalah persentase perubahan laba per lembar saham yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba operasi atau EBIT. Jadi EBIT itu earning before interest and tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak seperti itu. Jadi DFL ini mengukur sejauh mana perubahan laba per lembar sahamnya ini diakibatkan dengan adanya perubahan laba operasi seperti itu. Nanti kita akan lihat rumusnya seperti apa. Nah, ini rumus untuk degree of financial leverage. Jadi kalau untuk rumusnya DFL sendiri ini ada macam-macam, bisa menggunakan rumus pakai perubahan persentase dalam lembar per saham dengan perubahan persentase yang di bawahnya. Terus yang kedua ini ada tingkat keuangan tingkat DFL yang lain, kita bisa pakai EBIT dibagi EBIT dikurang I ini bunga dikurang PD. Jadi PD ini adalah dividen yang dibayar dibagi 1 dikurang T. Jadi T ini adalah pajak penghasilan. Begitu seterusnya. Ataupun kita mencari DFL dengan menggunakan kategori dalam nominal rupiah. Misalnya kita di dalam soal itu hanya dicantumkan misalnya penjualan, fixed cost dalam bentuk rupiah, kita bisa menggunakan rumus yang ini seperti itu. Ini rumusnya hampir mirip dengan DOL seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Misalnya ini merupakan perhitungan laba perhitungan laba dan EPS dari masing-masing bentuk pembiayaan. Ada yang menggunakan pendanaan saham biasa, pendanaan hutang, dan pendanaan saham preferen. Kita akan menghitung masing-masing dari DFL-nya. Yang pertama, kita menghitung DFL alternatif hutang.
gitu. Jadi misalnya kita pakai pendanaan hutang dulu untuk menghitung DFL, jadi kita pakai rumus EBIT saja. EBIT dibagi EBIT dikurang I, DFL sama dengan 216 juta dibagi 216 juta dikurang 48 juta, dapat DFL itu 1,29. Jadi artinya apabila EBIT ini mengalami perubahan sebesar 10%, baik itu naik ataupun turun, maka laba setelah pajaknya itu atau IAT ini adalah earning after tax atau FS ini pastinya akan berubah sebesar 12,9%. Jadi 1,29 dikali 10%. Seperti itu. Itu maksud dari angka 1,29 ini. Jadi untuk menghitung nilai DFL ini kita sesuaikan saja dengan apa yang ada di soal. Kita bisa pakai rumus apapun yang ada di soal. Yang ada menggunakan keterangan yang ada di soal. Seperti itu. Selanjutnya itu pendanaan saham preferen. Jadi kalau untuk pendanaan saham preferen, karena ada interest sama tax di dalam soalnya, jadi kita pakai EBIT yang ini, rumus DFL yang ada interest dan tax-nya. Gitu. Jadi kita pakai 216 juta dibagi 216 juta dikurang 0. Karena kebetulan di soal untuk saham preferen I-nya itu adalah 0, dikurangi PD-nya, dividen itu 44 juta dibagi 1 dikurang T-nya ini adalah pajak 0,4. Jadi kita bagi 216 juta dikurang 0 dikurang dalam kurung 44 juta dibagi 0,6 kita dapatkan DFL 1,51. Jadi maknanya sama. Jadi setiap perubahan EBIT sebesar 10%, maka laba setelah pajaknya itu akan berubah sebesar 15,1%. Seperti itu. Selanjutnya adalah pendanaan saham biasa. Jadi pendanaan saham biasa kita pakai rumus yang ada interest sama ada tax-nya. Seperti itu. Jadi ini ada pakai rumusnya kita masukkan semua nominalnya, kita dapatkan DFL-nya 1,00. Jadi maknanya juga sama cara membacanya. Setiap EBIT berubah sebesar 10%, maka laba setelah pajaknya ini akan berubah sebesar 10%. Itu mungkin contoh dari DFL itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan analisis leverage keuangan. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya lewat komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.